Halloween datang sebulan lebih cepat, dibawakan oleh Tim Burton kepada kita di atas nampan nostalgia. Yap, Beetlejuice, karakter ikonik dan horor komedi populer dengan konsep afterlife yang bisa dibilang cukup groundbreaking pada era 80-an itu, akhirnya beneran dibikin sequelnya. Dan seperti judulnya, Beetlejuice memang 2 kali lebih fun timbang film aslinya. 2 kali lebih random dengan segala keantikan dunianya. Tim Burton di sini sama sekali tidak ingin mengubah Beetlejuice dan kegilaan karakternya, meskipun untuk standar era sekarang karakter tersebut certainly semakin tidak appropriate. Dan ini memang pada akhirnya jadi groundwork yang unik buat pengembangan cerita dark fantasinya itu sendiri. Film ini mencoba nge-tackle bahasan yang juga 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, 2 kali lebih crowded, 2 kali lebih ribet, dan sayangnya juga jadi 2 kali lebih berantakan. Chaos yang tidak serta-merta selalu lucu. 36 tahun yang lalu, Lydia Deetz berhasil selamat dari jadi pengantin remaja bagi Beetlejuice, si hantu bioeksorsis alias hantu tukang onar yang kerjaannya membantu hantu-hantu lain mengusir manusia dari rumah mereka. Lydia selama ini berusaha move on. Dia punya keluarga, punya anak, punya acara TV sendiri sebagai cenayang, tapi dia masih dihantui oleh kenangan buruk terhadap Beetlejuice tersebut. Sementara di alam baka, Beetlejuice sendiri kini cukup sukses dan bisnis eksorsisnya semakin gede. Dia juga masih menyimpan Lydia dalam kenangannya. Ketika kematian ayah membawa Lydia bersama ibu dan anaknya kembali ke Winter River, ke rumah tempat semuanya dimulai, Lydia bukan saja terpaksa harus bertemu kembali dengan Beetlejuice, dia bahkan terpaksa harus meminta bantuan kepada hantu tersebut. Karena Astrid, anak Lydia yang marah kepadanya karena menganggap ibunya itu cuma menjual sensasi bisa melihat hantu, tanpa sengaja masuk ke dunia orang mati, dan jiwa Astrid ada dalam bahaya. Dunia Beetlejuice memang telah put Tim Burton specialty untuk bangun dunia dark fantasy on the map. Bukan cuma karakter nyentrik, wacky, zany, dengan kostum-kostum yang unik, tapi dia juga nge-create konsep afterlife yang dibikinnya tuh kayak perusahaan tapi sangat komikal gitu. Semua itu dihidupkannya dengan permainan animasi dan efek praktikal yang luar biasa. Era 80-an memang terkenal dengan desain produksi seperti begitu, ya kan? Namun ketika yang lain lean towards realisme ataupun eksploitasi hal-hal disturbing dan gory, Beetlejuice membawa ruh cerita horornya ke dalam fantasi komedi. Nonton film ini tuh udah kayak nonton kartun dengan segala kegilaan, kerandoman, dan efek-efek konyol. Nah, begitu horor Indonesia tahun ini marak mulai ke arah genre horor komedi, aku sempat ngarep ada yang bikin kayak Beetlejuice. Jadi kan, cerita horor tentang kematian, hantu-hantu, tentang nakut-nakutin orang, tapi tone dan gaya dan dunianya tuh beda sendiri gitu. Ya kan, bikin tentang keluarga hantu misalnya, atau gimana tentang dunia kematian versi sendiri misalnya. Nah, so far film kita belum ada yang kayak gitu. Tapi at least sequel dari Beetlejuice akhirnya beneran keluar. Dan film ini memang ngasih warna yang berbeda. Dunia yang sama itu kembali kita kunjungi, hanya lebih besar. Dan tentu saja lebih flashier karena efek komputer sekarang semakin mendukung kepada penggunaan animasi stop motion ataupun efek praktikal lainnya. Karakter-karakternya kembali kita ketemui dan pemerannya masih sama unik juga. Michael Keaton kembali untuk meranin Beetlejuice yang begitu unhinged, dan dia bisa membuat karakternya ini sangat entertaining meskipun sekarang kacamata kita mungkin agak lebih sensitif terhadap karakternya ini, ya kan? Si Beetlejuice ini kan produk dari 80-an sebenarnya. Dia dibuat dari trope yang ramai di era tersebut, ya kan? Semacam bapak-bapak cabul lah. Dulu mulai dari film Boboho hingga kartun Dragon Ball, semua punya trope ini. Ada bapak-bapak pervert pokoknya. Nah, film ini bukan ingin melanggengkan atau malah membela trope tersebut, melainkan hanya yang nunjukin sebagai identitas saja, bahwa karakter dan cerita ini ya dari produk dari era tersebut gitu. Yang penting sekarang adalah bagaimana menceritakan karakter tersebut di era modern. Film ini tidak lantas bikin Beetlejuice jadi bermoral ataupun punya something yang bikin kita simpati ataupun nge-retcon karakternya jadi baik gitu. Film tidak lantas membuat dia jadi hero, ya kan? Dia tetap anti-hero. Beetlejuice tetap digambarkan sebagai karakter yang kalau kita nggak penting-penting amat, kita tuh nggak mau urusan dengan dia gitu. Sebagai karakter yang menyeramkan dan tidak bisa dipercaya lah. Again, konflik tetap dipancing dari gimana kita tuh ternyata memang harus berurusan dengan dia gitu. Nah, film ini akhirnya bikin cerita muter-muter. Film berusaha mencari cara nge-tone down dari cerita.
Beetlejuice diberikan lawan. Ada perempuan kayak Frankenstein, muka dijahit gitu kan, yang ingin menuntut balas kepadanya. Jadi selain urusan keluarga Lydia, dia dengan ibunya, dengan anaknya, film ini juga punya tentang masa lalu Beetlejuice. Dan ini bikin keseluruhan film jadi lebih padat dan lebih ribet. Jika random dan konyol tadi jadi nilai plus yang membuat sequel ini semakin fun, maka padatnya cerita membuat film ini jadi punya poin minus, karena penceritaannya akhirnya menjadi messy dengan subplot-subplot yang lemah. Cerita film pertamanya dulu simple. Ada pasangan muda, mati jadi hantu, kemudian keluarga Deeds datang jadi penghuni baru rumah mereka, tapi sebagai hantu baru yang baik, pasangan muda ini kesusahan untuk mengusir keluarga tersebut. Maka mereka minta bantuan kepada Beetlejuice. Akhirnya mereka jadi nggak tega sama keluarga Deeds, karena Beetlejuice minta macam-macam, termasuk pengen nikah sama Lydia yang saat itu masih muda, masih remaja. Nah, kita langsung nangkap tuh tema intinya kan, bahwa tentang koeksis. Bahasan keluarga juga relate, bersama komedinya tentang kematian. Gimana sebenarnya itu kan pembalikan dari yang biasanya tuh cerita tentang ngusir setan menjadi cerita tentang ngusir manusia. Nah, film sequelnya ini sementara itu hati dramanya tentang ibu yang jauh dari putrinya karena kematian ayah itu tenggelam alias ketutup oleh banyak lagi bahasan karakter yang lain. Apa coba paralelnya urusan Lydia dan Astrid dengan Beetlejuice dengan mantannya, atau dengan karakternya Willem Dafoe, seorang kepala polisi di Afterlife yang dulunya seorang aktor. Nah, benang-benang karakter ini seolah di-build up untuk akhirnya nanti bertemu di akhir dan jadi penyelesaian yang besar. Tapi, penyelesaian yang kita dapatkan di akhir, ya tetap random, dan pertemuan mereka terasa lemah karena nggak benar-benar jadi kuat jadi sesuatu gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikirkan lagi, memang ada keparalelan di antara mereka, yaitu mereka ini sama-sama tentang kenangan. Kayak Lydia, dia sibuk dengan kenangan buruknya akan Beetlejuice. Terus Astrid sibuk dengan kenangannya akan sang ayah. Nah, ibu dan anak ini sama-sama dihantui oleh kenangan, sehingga mereka tuh nggak sempat untuk bikin kenangan baru satu sama lain gitu. Mereka jadi jauh. Padahal hidup ya seharusnya kita tuh sibuk membuat kenangan baru bersama orang-orang di dekat kita, sebelum mereka menjadi kenangan buruk karena kita lupa bergaul dengan mereka gitu. Nah, penceritaan Beetlejuice ini semakin terbebani oleh way too much explanation. Aku nggak tahu kenapa film fantasi kartunis yang lucunya justru dari hal-hal random seperti ini merasa perlu untuk menjelaskan banyak hal. Baru awal film ini banyak banget dialog yang nature-nya eksposisi. Entah itu karakter menceritakan masa lalu, atau ya rangkuman dari eksposisi tersebut. Like, ada karakter baru yang dimunculin sekitar 30 menit into the story, tapi percakapan antara Astrid dan karakter ini cuma rangkuman kejadian yang baru saja kita lihat. Seolah kita nggak bisa menyimpulkan sendiri atau kita lupa gitu. Waktu-waktu tersebut kan seharusnya digunakan film untuk lebih nge-flash out hubungan antar karakter dengan lebih natural. Nah, alasan yang terpikir sama aku film ini banyak explanation, ya pertama karena ini sequel yang rentang waktunya jauh, jadi supaya penonton nggak lupa. Atau karena film ini juga ngincar penonton baru dari generasi short attention span, sehingga tiap beberapa menit mereka perlu ada rangkuman cerita. Atau mungkin ya karena film ini sebenarnya seolah ambil perspektif dari awal. Aku ngerti, Lydia dijadikan perspektif utama karena dia adalah karakter dari film sebelumnya yang punya arc yang langsung berkaitan dengan Beetlejuice, ya kan? Dan juga karena dia Winona Ryder, Tapi menurutku justru karena itulah film ini jadi merasa perlu untuk menjelaskan banyak hal atau cerita dari film sebelumnya. Karena kita harus ngerti sudut pandang si Lydia sebagai tokoh utama, ya kan? Kita harus dikasih penjelasan dulu atas hal-hal apa yang sudah dia lalui. Sebaliknya, menurutku jika film ini mengambil perspektif utama dari si Astrid yang diperankan Jenna Ortega, dia karakter baru yang diceritakan bahkan nggak peduli sama kemampuan ibunya, maka cerita dan segala konsep dunia mistisnya tadi akan bisa berlangsung dengan cuek gitu. Cerita bisa lebih fokus langsung kepada hubungan Astrid dan ibunya itu sendiri. Karena kalau Astrid ini tokoh utama, kita akan berada di belakang Astrid, ya kan? Dia ini awalnya tidak percaya mistis, tapi lantas dia discover banyak hal secara langsung, ya kan? Dengan itu film nggak perlu sering-sering stop untuk menjelaskan di awal karena si Astrid udah nggak peduli gitu. Ketika dia nyemplung ke dalam dunia mistis, kita pun ikut nyemplung lebih mulus seperti ketika kita pertama kali masuk ke cerita ini di film sebelumnya. Nah, 2 kali lebih random membuat film ini fun, tapi 2 kali lebih crowded, lebih ribet membuat film ini lebih messy dari film originalnya. Dunia dan konsep Afterlife dengan karakter unik dan kartunis memang menghibur, sayangnya penceritaan film ini terbebani oleh penjelasan yang terlalu banyak di paruh awal. Aku pikir dunia gila seperti dunia Beetlejuice ini tidak perlu penjelasan yang terlalu banyak,
Karena randomnya itulah letak lucu dan serunya. Aku suka Beetlejuice dan would like to explore dunia lebih jauh. Tapi kalau setiap filmnya nanti bakal semakin padat dan sumpek kayak gini, aku jadi takut juga menyebut judulnya sampai 3 kali. Takut kalau beneran datang, dan bukannya yang datang itu lebih menghibur dan menakutkan, tapi malah lebih mengecewakan. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Beetlejuice. That's all we have for now. Menurut kalian, kenapa cerita horor komedi yang muatannya bangunan dunia fantasi seperti ini tuh nggak jalan di penonton kita? Kenapa kita belum punya film seperti ini? Ya kan? Silahkan share pendapat kalian di komen tentang ini. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearset.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydearset di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.